Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la khala wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu siwatuna raghaib wa husnul khawatim wastasqadama wa karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati manafasin bi adadi kulli ma'lumi lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sangat saya hormati pengurus Ketua RW 038 Bapak Andi Suwandi beserta seluruh jajaran kepengurusan RW 38. Yang saya hormati Ketua RT, pengurus RT 1 sampai 5 yang hadir dan saya hormati. Juga yang saya hormati mitra-mitra kami. Kalau di desa ada Babin Katimas Desa Sumberjaya, mereka ada di desa. Sekarang kita juga hadir Babin Katimas RW, Bapak Dodi. Terima kasih Pak Dodi ya atas hadirnya beliau. Mudah-mudahan 38 aman. Ya, karena memang beliau di bagian serse ya, Pak Ranmor. Mudah-mudahan motor aman dah. Amin. Yang saya hormati guru kita Ustaz Rizky Maulana, mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, amin. Dan terus menyampaikan tausiahnya, siraman rohaninya dan juga tuntunannya buat kita ke depan untuk mengarungi bahta dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga Pak Kadus yang saya hormati, ada Pak Kasih pemerintahan Bapak Emon Suryaman yang saya hormati, para tokoh yang hadir pada malam hari ini diantaranya saya hormati Pak Rendar, Pak Wisman, juga Pak Joko dan yang lain barangkali yang mohon maaf di acara halal bihalal saya kurang sebutkan atau dengan tidak menyebutkan nama dan juga sebagainya. Sekali lagi mohon maaf dan juga tidak mengulangi rasa takdim dan hormat saya. Wabil khusus yang saya hormati Ketua PKK RW ya, bersama 10 nih jajaran RW dan juga ada posyandunya, ada kader PKK-nya ya, dan semua yang juga hadir pada malam ini yang saya hormati dan saya banggakan. Tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam hari ini kita ditakdirkan bisa silaturahim, bisa berjabatan tangan di aula Balai RW 38. Mudah-mudahan pertemuan yang kita, silaturahim kita terus terjalin dan terus kita pupuk dalam rangka mengarungi kegiatan dan juga perlindungan di RW 38 ini, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di acara halal bihalal pertama saya atas nama pribadi, Matam, keluarga dan juga pemerintah Desa Sumberjaya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di tahun bulan Syawal 1444 Hijriah ini, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di tahun berikutnya, di bulan Ramadan berikutnya, dalam keadaan sehat walafiat, ya banyak rezekinya, amin. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan terus terjalin suasana yang penuh kebersamaan ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pasca pandemi COVID-19 tahun ini berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kemarin dalam kegiatan sholat Idul Fitri kita sudah tidak ada batasan dan juga ada kegiatan yang intinya membatasi kerumunan orang banyak. Alhamdulillah. Bahkan saya dapat berita tanggal 5 bulan 5 2023 WHO mencabut pandemi COVID-19 seluruh dunia. Ya, bulan 5 tanggal 5 tahun 2023 kemarin. Artinya kita clear
kita sudah terbebas dari pandemi COVID-19. Dan saya katakan dikala saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita kemarin yang ikut dalam wabah penyakit COVID-19, kita doakan beliau mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang bisa melewati itu, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengarungi dan juga untuk menjalankan roda kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan bahwa Sumber Jaya itu terdiri dari 58 ketua RW dengan 3 kepala dusun dan ditambah 382 ketua RT. Kalau perangkat saya, mitra-mitra kerja saya, RW sama RT saja, tim sukses jadi itu, Pak. Amin. Jadi itu kalau intermezzo. Gak apa-apa, Pak. Itu Lanjut. banyak sekali dan memang Sumber Jaya termasuk desa yang heterogen. Suku, bangsa, ras, bahasa, bahkan agama kita sudah ada di Sumber Jaya. Itu artinya bahwa kita harus siap menghadapi masyarakat yang begitu banyak dengan heterogennya masyarakat kita, dengan begitu banyaknya masyarakat kita, dan ini perlu kebersamaan dan perlu kerjasama yang baik. Mustahil seorang matam mampu menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan kondusif tanpa bantuan kerjasama semua stakeholder dan elemen yang ada di Desa Sumber Jaya. Baik itu tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, kaum ibu, bapak, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa alhamdulillah selama ini berjalan, suasana dan kondisinya aman, tentram, dan kondusif. Kendati pun ada, masih bisa kita selesaikan dalam rangka problem solving tingkat RW dan RT. Artinya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas dedikasinya pengurus kami, mitra-mitra kami. Kami tidak memanggil RT itu sebagai bawahan, tidak. Kami adalah mitra yang memang sejajar dalam kondisi melayani masyarakat wabil khusus di Desa Sumber Jaya. Jadi sekali lagi ini yang perlu sampaikan. Nah, oleh karena itu Sumber Jaya itu dari selatan itu berbatasan di Pak, jembatan, Pak. Kalau Bapak dari Kompas itu, Pak, ada selamat datang Desa Sumber Jaya, itu masukin titik awal Desa Sumber Jaya. Sampai utara sana, Pak. Perumahan Darussalam. Itu Desa Sumber Jaya, Pak. Kalau saya rumahnya di selatan, kalau ke Darussalam berarti dari selatan ke utara. Jauh banget, selewati ini langsung ke sana, bla bla bla. Tapi alhamdulillah selama ini kami bisa berkunjung juga menghadiri mitra-mitra kami baik RT RW yang ada di wilayah. Dan ini menandakan bahwa komunikasi kita baik. Ya, hubungan kita lancar sehingga terciptalah kondisi yang baik dan juga aman seperti ini. Demikian juga saya berharap ke depan RW 38 dengan keguyuban yang saya lihat sudah bagus, dengan kebersamaan yang cukup kental, baik bapak-bapak dan ibu-ibunya, ini tidak ada lain, tidak ada kata. Kenapa harus tidak ada menyekat dan sebagainya? Tidak ada kata itu lagi. Mari kita kembali guyup bersatu lagi, karena memang proses alami di dalam pemerintahan itu pasti ada. Ada pemilihan baik RT, RW, kepala desa, itu ada, Pak. Dan situlah terjadi gesekan-gesekan yang memang berpolitik. Namun saya katakan bahwa gesekan itu terjadi di saat saja. Setelah itu clear bahwa kita sudah menentukan hak pilih kita sesuai dengan aspirasi dan harapan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengapresiasi kepada teman-teman tokoh masyarakat di RW 38 yang sudah terus bersama-sama menyatukan, mengguyupkan warga RW 38. Mudah-mudahan ini sebagai proyek percontohan buat kami ke depan bahwa RW 38 adalah salah satu warganya yang kompak, guyup, dan bersama-sama. Ini harapan saya ke depan. Amin, amin. Ya, yang terpenting kita sama-sama ayo bangun kembali RW 38 seperti yang dulu. Kenapa saya katakan? Karena
Pengurus yang lama pun sudah sama-sama membangun dan berdedikasikan tenaga pikirannya, mobil khusus, kantor sekat RW dan juga sebagainya. Pasti infrastruktur yang ada tidak terlepas dari bantuan kepengurusan RT RW setempat. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu hormati, Sumberjaya cukup maju Pak dibandingkan dengan desa yang lain. Bayangkan saja, Sumberjaya memiliki 4 sekolah SMP negeri, 4 Pak. Ya, dibandingkan dengan desa yang lain 1 pun susah. Tapi kita 4 SMP negeri yang saya sudah prakasai, yang sudah saya dorong untuk di desa Sumberjaya. SMP 5, SMP 11, 13 dan SMP 15 negeri ada di desa Sumberjaya. Artinya saya sudah mempersiapkan proposi seksi pendidikan untuk anak-anak kita untuk tidak kesulitan dalam memasuki pendidikan yang akan datang. Jadi itu SMP 4, SMA-nya 2, negeri. SMA 8 dan SMA 4. Kita ada di Sumberjaya. Artinya kami sudah persiapkan itu dan mudah-mudahan kalaupun masih ada lahan yang cukup luas, saya akan dorong lagi untuk sarana pendidikan, Pak. Ternyata saya cari-cari susah, Pak. Lahan yang besarnya 6.000 meter, pasos-pasum susah, sudah tidak ada Pak. Ya kalaupun ada, insya Allah saya akan dorong dan akan saya ajukan kembali menjadi sarana pendidikan berikutnya. Alhamdulillah, kalaupun ada. Tapi saya sudah mencari Puri Cendana, saya ditolak. Seharusnya Puri Cendana itu jogging track itu sebagai SMA Pak. Tapi saya ditolak Pak. Ya, luar biasa penolakannya. Kalau penolakan halus sih nggak ada masalah. Saya menolak Pak Lurah sebagai tempat sekolah nggak ada masalah Pak. Tapi kalau saya menolak, kami menolak keras. Dikira saya membangun diskotik situ Pak, sampai keras begitu loh. Padahal sarana pendidikan loh Pak saya. Ya, artinya berbagai macam seperti itu. Namun kami hargai itu, kami hormati itu, karena itu adalah salah satu mungkin ide pemikiran warga Puri Cendana. Ya mudah-mudahan dengan adanya trik juga bisa bermanfaat untuk olahraga dan juga berjogging di pagi hari. Mungkin ada segmen yang lain ya yang bisa menguntungkan itu. Bapak Ibu Halis hormati, sekali lagi saya ucapkan ya, Bapak izin yang sedikit saya sampaikan juga karena saya 2024 habis Bu. Habis saya Bu jabatan saya, nanti kepala desanya bukan saya lagi. Saat nanti Pak Andi dilantik bukan ketemu saya lagi. Ya, jadi tidak ketemu saya Pak Andi nanti Pak pelantikan berikutnya ya Pak Ustadz. Jadi saya 2024 selesai Pak. Ya kalau camat jalurnya beda ini Pak gitu. Karena perlu saya sampaikan Pak Kiai, kepala desa dengan lurah beda. Kalau lurah itu pegawai negeri Pak, PNS, lurah. Kalau kepala desa sama Pak Kiai, Pak Ades, bukan pegawai negeri Pak. Jadi lupa tanggal gitu juga. Ya, karena kalau udah PNS kan tanggal itu udah pasti. Tapi kalau kepala desa mah lupa tanggal Bu. Jadi saya bukan kepala desa, bukan lurah, tapi kades. Lurah itu pegawai negeri. Kades dipilih oleh masyarakat warga desa Sumberjaya nanti. Ya, nanti ke depan saya udah kelar tahun 2024, selesailah sudahlah. Artinya saya sudah memberikan di air putih tinta 1 tetes saja di Sumberjaya. Artinya sudah ingin membantu dan juga ada rasa bantuan kami untuk pembangunan desa Sumberjaya. Intinya itu. Jadi sekali lagi saya mohon doanya, seandainya Allah meredoi dan memang itu diberikan jalan buat ke sana, insya Allah saya akan di legislatif. Insya Allah. Amin. Ya doain itu aja. Amin. Kami bisa ke sana. Intinya mah mohon doanya saja Pak. Amin. Ya kalau memang sudah ada pilihan ya nggak apa-apa, mata menggoda pilih, dicoblos nanti kartunya gitu aja. Iya. Gitu aja Pak. Jadi sekali lagi terima kasih atas sambutan dan undangannya di RW 38 ini, dan saya memang yakin RW 38 rutin Pak, agak hadir terus Pak Dodi saya. Acara pelantikan, acara ya alhamdulillah lah ada hubungan baik dan sangat erat dengan pengurus-pengurus yang lama dan juga para tokohnya. Karena orang-orang lama dulu, sejak 2006 saya ada di sini, menjabat kepala desa ya Pak Ruhendan, Pak Dispan itu udah. Kena, akhirnya kita tidak ada rasa
dinding pemisahannya. Ya mudah-mudahan ke depan terus Pak, Amin. kita kawal Desa Sumberjaya ke depan lebih baik lagi. Amin. Amin. Bapak Ibu yang hormati, itu saja sambutan kami. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini cukup positif, bisa mempersatukan dan mengguyurkan kita khususnya di RW 38. Dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan dan juga bulan Syawal tahun depan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan juga banyak rezekinya. Amin. Amin, amin, Itu amin, saja yang amin, perlu saya amin. sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumberjaya, Bapak Makam SPD. Yang saya hormati Bapak Ustadz, guru kita, Pak Rizky. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 038, Bapak Andi. Yang saya hormati Ketua-Ketua RT di 038. Yang saya hormati Ibu Ketua Posyandu dan kadernya, dan Ibu Ketua PKK serta kadernya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tamu-tamu warga RW 038. Mohon izin sebelumnya, awal permulaan mungkin saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya lengkap saya adalah Dodi Iskandar. Dodi Iskandar, Ibu Bapak ya. Saya ditugaskan oleh dari Polres Metro Bekasi di Maspo di lingkup yang lebih kecil, yaitu di RW 038 Sumberjaya. Dan saya terima kasih atas waktunya hari ini Bapak RW 38 Bapak Andi. Dari semalam ya Pak Andi ya, menghubungi saya untuk ikut hadir berkenan di acara ini, yaitu halal bihalal lingkungan RW 38. Masih suasana lebaran, saya mengucapkan kepada kaum muslimin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semuanya. Dan semoga kita dipertemukan kembali kepada Ramadan yang kita cintai di tahun yang depan. Amin. Sedikit saya akan menyampaikan flashback terkait dengan data diri saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nama saya Dodi Iskandar, pangkat saya Aibtu. Saya menjadi polisi kurang lebih sudah 23 tahun. Tugas saya di Polres Metro Bekasi sebagai Kasubdit 5 Ranmor. Saya di unit reserse. Jujur baru 2 kali saya kemari. Yang pertama yaitu sebelum bulan puasa dan hari ini. Saya perjalanan karir saya selama 23 tahun ini di Sat Sabara saya 3 tahun dan sampai sekarang ini saya di unit reserse dari 2003 sampai sekarang. Jadi ibu-ibu bapak-bapak sebenarnya saya agak canggung pakai seragam jujur, karena dari 2003 sampai hari ini saya nggak pernah pakai seragam. Saya nggak pernah pakai seragam polisi, saya harus berpakaian preman, ya. Dan rambut saya pendek juga baru beberapa bulan. Rambut saya sebelumnya segini, panjang. Rambut saya belum panjang. Saya harus menyesuaikan dengan fungsi pekerjaan saya.
saya berlingkup di dunia kejahatan yang lumayan keras. Saya berjalan dan selalu tugas yang di kejahatannya itu ada di luar, di jalan-jalan. Saya asli Jawa Barat. Ibu saya Sumedang, bapak saya Tasik. Istri saya dari Banjar Patroman. Saya anak 3, 2 lelaki, 1 perempuan. Dan tempat tinggal saya di perumahan Rawalumbu Utara, Bekasi Timur. Mungkin pernah dengar flyover Unisma turun, itu ada BSI, kampus BSI sebelum Rawa Panjang. Domisili saya di sana. Dan saya seperti bapak-bapak juga, kebetulan saya juga pengurus di RW. Saya menjabat pertama koordinator keamanan di RW saya. Yang kedua, saya ketua RT juga. Sama ya. Saya ketua RT juga. Istri saya pengurus juga. Ibu, istri saya pengurus PKK. Sama sama ibu-ibu. Jadi setiap hari itu istri saya tuh selalu berurusan dengan inilah kelurahan membuat saya. Jadi udah nggak aneh. Jadi ibu saya selalu gabung. Kadang saya suka ngobrol juga sama ibu-ibu PKK, sama ibu Posyandu. Dan hari ini saya senang sekali, gembira sekali bisa berkenalan, berkumpul dengan warga 038 ini. Lumayan banyak banget ya. Temanya tadi saya lihat berbekali daripada yang memberikan suatu pidato, yaitu guyup ya, menjaga kekompakan dan keguyuban. Mungkin sedikit saya, karena tugas saya yaitu di keamanan, ya, sedikit saya sampaikan profilnya wilayah Polsek Tambun. Ya. Dari data statistik kejahatan pelaku curian bermotor, Polsek Tambun paling tinggi. Ya, Polsek Tambun paling tinggi data statistiknya terkait dengan masalah pencurian kendaraan bermotor. Karena jumlah penduduknya luar biasa di sini ya, luar biasa. Ya. Dan tahanannya pun balapan sama Polres. Ya, Pak. Jadi jumlah tahanannya di Polsek Tambun sama Polres balapan. Di antara 17 polsek yang ada di Kabupaten Bekasi ini, jumlah Polsek Tambun ya paling tinggi. Polsek ya, tingkat polsek paling tinggi. Kadang sampai 70. Ya, turunnya dia itu paling 40, naik lagi ke 60 gitu aja. Ya. Kalau di Polres itu bisa 120 tahanannya itu, keluar masuknya seperti itu. Di antara polsek-polsek yang paling pertama, ranking pertama data statistiknya adalah Polsek Tambun. Yang kedua itu Cikarang Utara. Yang ketiga adalah Cikarang Barat. Ya, jadi rankingnya 1, 2, 3 yaitu polsek tersebut yang saya sampaikan. Ya, jadi luar biasa. Mungkin kita sama-sama ya, semakin banyaknya jumlah penduduk, semakin meningkatnya jumlah penduduk, ya, semakin meningkat juga kejahatan. Ya, semakin banyak penduduk, semakin banyak juga kejahatan, Bapak Ibu. Jadi jangan menurun, akan. Iya. Menurun saya suka jujur aja. Tadi Pak Lurah, Pak Desa menyampaikan pada saat COVID, ya, presentase kejahatan pada saat terjadinya COVID-19 atau Corona itu, kejahatan cuma ada 20% turun atau yang kalah 15%. Kalau sekarang kita bicara angka kejahatan 80%. Jadi pada saat
terjadinya COVID-19 itu ya kejahatan hanya 15 sampai 20%. Ya. Tidak ada yang diperiksa. Tahanannya hampir kosong. Ya, pada saat terjadi. Karena apa? Ya. Mungkin karena pertama adalah penyakit, yang kedua jumlah orang yang berkeliaran itu berkurang, yang ketiga penjagaan daripada masyarakat yang cukup ketat. Ya, salah satu salah satu unsur yang tidak suka sama seorang pelaku atau pelaku kejahatan yaitu ketatnya penjagaan. Ya, kalau seorang pelaku jalan warawiri di sana sini diporta, di sana sini diperketat dalam hal keluar masuk kendaraan, keluar masuk orang asing tidak dikenal, ya itu pelaku curanmor, pelaku kejahatan ataupun begal semua itu pun mereka itu nggak mau ngambil resiko, Pak. Ya, mereka nggak mau dipukulin, mereka nggak mau sampai tertangkap. Apalagi jalan keluarnya, escape-nya dia itu semua ditutup di jalan semua, ya diperkecil lagi, ya kan? Nah itu yang akan mempersulit pelariannya, resikonya dia nggak mau seperti itu. Nah setelah alhamdulillah kita diberikan kesembuhan, COVID-19 itu hilang sampai berkurang, ya kejahatan naik 90%, bapak-bapak, ibu-ibu, ya meledak udah kayak di apa tuh kalau perang dunia itu kayak dibom tua, ya itu kejahatan itu dari 15 sampai 20% pada saat diberlakukan, dibukakan, ya pintu itu atau dalam hal kebebasan orang, ya itu langsung naik 80%, luar biasa, ya itu kenaikannya itu benar-benar polisi itu merasa kaget, ya pelaku kejahatan dalam artinya di dalam lingkungan pekerjaan, kejahatan luar jalan ataupun kejahatan-kejahatan itu semuanya itu meledak selalu. Dan saya berharap ya yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak RW dan Bapak Ketua RT perwakilannya, saya mungkin sedikit menambahkan Bapak Ibu-Ibu. Semoga dengan guyupnya di RW 038 ini menciptakan suatu ekosistem. Saya berharap ada suatu ekosistem yang berjalan. Ya, perputaran ekosistem itu ada. Semuanya saling memerlukan di situ. Ya, apa kebutuhannya, apa masalahnya, solusinya ada. Jadi ekosistemnya harus jalan. Kalau kita cuma kompak dan guyup, tapi kita tidak bisa memberikan suatu ekosistem yang baik kepada lingkungan kita sendiri, yang nggak berjalan. Ya contohnya, saya berikan dari segi keamanan aja. Ya, kita ini ingin RW 038 ini aman. Ya, kita harus pecahkan dulu. Kalau kita namanya kalau dunia perencanakan pengamanan. Apa sih kerawanan di RW 038 ini? Ya, bagaimana narkobanya, ya, bagaimana tingkat pencuriannya, bagaimana dalam hal penanganan rumah tangganya atau anak-anak mudanya, apakah sudah ada ikut campur dari pihak orang lain atau orang iseng. Nah inilah perlu kita pro ekosistem. Semua harus berperan. Ya, kita punya guru di sini dari guru agama kita. Ya, kita punya polisi. Sekarang alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa masuk ke lingkungan Bapak Ibu mendapatkan pengaruh di sini. Ya, kita punya tokoh-tokoh yang ada di sini semua. Ini harus berjalan. Ya, ini harus berjalan semuanya. Dan kita harus merangkul dunia anak-anak ini serem. Ya. Bapak Ibu mungkin sekarang kalau bisa saya bawa ke kantor polisi, kita buka itu pintu sel, isinya tuh anak-anak semua, ya mungkin di zamannya bapak-bapak yang sudah menjadi tokoh di sini, itu zaman-zamannya bahala kata orang Sunda ya,
Ya, itu zamannya kumisnya yang masih besar-besar, yang tatonya banyak, yang pakai gelang akar yang serem, ya itu udah berkurang Pak. Sekarang di dalam hotel itu isinya anak-anak. Sedih kita kalau ngelihatnya itu. Rata-rata itu hampir pelaku begal, gangster itu semuanya itu anak-anak di bawah umur, ya. Anak SMP, SMA itu semuanya hampir jadi pelaku kejahatan seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Kenapa? Solusinya apa? Secara hukum sudah bisa tidak menemukan, menurut saya. Udah pusing, hukum ini pusing udah. Ya, ini anak di bawah umur, pasalnya sudah jelas, tidak bisa dipidanakan. Mereka harus rehabilitasi, harus diberikan suatu rehab, ya. Ini adalah kita kembali lagi kepada peran orang tua, kepada keluarga, ya. Ini harus menjadi PR kita. Saya juga punya anak, apalagi bapak ibu semua di sini juga pasti khawatir sama anaknya, ya. Pemberlakuan pembebasannya itu seperti apa, ya. Jangan, saya suka sedih. Ya, anak-anak sekarang itu lebih takut sama kawannya daripada orang tuanya. Ya, itu kenyataan. Saya nggak bicara ini, tapi itu kenyataan. Ya, anak-anak sekarang ini lebih takut kepada kawannya daripada orang tuanya. Ya, saya masih takut kepada orang tua saya. Orang tua saya melotot itu udah takutnya luar biasa. Tapi ini kawannya ini yang menjadi ikon, ya, jadi ikon. Nah mungkin nanti Pak Ustadz bisa jadi memberikan ini juga ya. Kita selalu sebagai orang tua di sini yang kita banggakan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sedih, ya. Ini banyak ikon-ikon yang menjadi buat dia idolanya. Ya, anak muda sekarang begitu. Mereka lebih suka seorang ikon artis, ya. Mereka lebih suka seorang yang pemberani, ya, yang tukang bacok, ya, yang tukang mukulin, ya, yang mereka itu mencari uangnya yang betul-betul bakal merusak orang. Nah, artinya keimanan mereka ini sekarang posisinya lagi lemah. Itu loh. Ini yang kita harapkan adalah kita ini memberikan pemahaman, ya, kita tinggalkan lagi imannya dia lagi. Dan mari ibu-ibu bapak-bapak ya, saya mengajak di sini. Yang pertama adalah mari kita jaga lingkungan, ya, mari kita jaga lingkungan, ya. Bagaimana kita ini menjaga lingkungan kita sendiri dari hal-hal yang negatif. Kira-kira ada perkumpulan yang kurang bagus, ya. Ada anak-anak muda di situ yang pada kumpul, pada minum-minum, mengajak orang asing tidak dikenal, ya. Kita harus peduli, ya. Itu adalah salah satu bentuk yang saya bilang ekosistem itu harus berjalan, ya. Yang kedua, ya, adalah jaga diri kita masing-masing. Ya, jangan memancing. Ingat, pelaku kejahatan ini selalu memata-matai kita. Pelaku kejahatan itu selalu mengikuti kita, menjadi bayang-bayang kita. Itu pelaku kejahatan. Ya, pada saat kita keluar rumah, ingat lihat kanan kiri, sudah yakin aman tidak. Pada saat kita memarkirkan kendaraan kita, ya, jangan mentang-mentang, ya, di situ sini mah aman. Akhirnya kita terlena dengan kendaraan kita. Ya, pada saat anak kita di luar main, anak kecil, ya, teman-temannya banyak misalnya ditinggalin masa, ya, nah, anaknya hilang baru pusing. Terus yang terakhir adalah menjaga barang, ya, ingat, ya, barang yang kita sayangi, barang yang benar-benar menjadi barang bentuk bahagia kita, ya, itu dijaga betul, ya. Betul-betul terlihat sama kita, betul-betul sama kita dipelihara dengan baik, ya.
jangan sampai kita pakai kendaraan sembarangan, ya. Jangan kita punya harga barang kita yang baik, atau ibu-ibu suka pakai emas yang berlebihan, ya, pakai gelang, pakai kalung, akhirnya menjadi pusat perhatian pelaku-pelaku kejahatan, akhirnya dijamret, ya. Anak kecil nih, masih kecil-kecil dikasih handphone bagus-bagus, itu namanya kan kita nggak peduli. Betul. Ya, nah itulah yang salah satu yang harus menjadi pedulian kita. Dan saya terima kasih Bapak RW. Semoga pertemuan saya semakin intens lagi. Amin. Dan Bapak RT ini ada 5 RT ya Pak RW ya? Iya. Ya, nanti saya mohon maaf, saya mungkin minta nomor handphonenya dari RT berapa Pak? 1. RT 1 sampai RT 5. Insya Allah saya akan berkunjung ke rumah bapak-bapak RT semua. Kita sama yang disampaikan sama Pak RW, saya khususnya, yaitu tujuannya kepada pelayanan publik. Ya, saya ada di sini untuk pelayanan publik. Konsultasinya apa secara hukum? Bapak Ibu silakan, misalnya nanti ada masalah tingkat RT-nya, saya membuka pintu saya, ya, membuka waktu saya, silakan kita komunikasi, ya, kita atur waktunya, kita ngobrol. Seperti apa sih permasalahan hukum yang ada di sini? Apakah ada yang sedang bermasalah, ya? Apakah sedang ada yang jadi korban atau menjadi seorang tersangka? Kita pemecahannya seperti apa? Insya Allah mungkin saya bisa membantu, ya, apa-apa yang menjadi masalah hukumnya seperti apa. Dan saya yang terakhir, ya, berpesan semoga di lingkungan RW 038 ini menjadi barometer, ya, menjadi percontohan yang baik daripada lingkungan yang lain. Amin. Ya, saya lihat dari Pak Kepala Desa, saya rasa ini RW 38 ini actionnya banyak juga. Amin. Karena Pak Kepala Desa sering ke sini. Ya, artinya ada suatu apa namanya, yang menjadi daya tarik buat Kepala Desa kita ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, terima kasih. Ya, saya mohon dibukakan pintunya. Insya Allah jika saya bisa main dengan waktunya yang pas, yang bagus, saya bisa silaturahim ke rumah bapak ibu, ya, bisa ditemenin sama bapak RT-nya. Ya, saya pengen nambah saudara di sini. Itu aja. Mudah-mudahan kehadiran saya di lingkungan bapak ibu di sini bisa menemani, bisa memberikan suatu perubahan dalam hal tadi masalah kekompakan komitmen ekosistem itu. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih jika ada kesalahan dalam saya sudah penyampaiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Polisi RW. Beliau tentunya tadi telah banyak dipaparkan. Baik Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, di penghujung acara halal bihalal malam hari ini, guyub rukun kita dengan tema satukan tangan dan sucikan hati untuk saling memaafkan di momen Idul Fitri 1444 Hijriah. Kita tunggu tentunya tausiah sebelum doa, nanti dilanjutkan dengan doa yaitu oleh Ustadz Rizky Maulana 5 menit atau 10 menit gitu. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abadahu abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah hadada fi ilmillah
salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la haula wa la quwata illa billah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitab tanzil wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ittaqullah kunu ma'as sadiqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi Man ahya sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, udah 3 menit. Kan 5 menit sampai 10 menit nih. Bebas, Pak. Bebas. 5 menit. Ustaz, bebas. Setengah jam nggak apa-apa. Setengah jam enggak apa-apa. Ceramah lagi alat cepet banget. Saya di Jawa kan 1 jam. Kalau orang Jawa semua Pak, nggak ngerti bahasa saya pasti. Ya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Apa yang saya ucapinnya adalah Amin aja. gitu. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir atas nama pribadi sebelumnya mengucapkan minal aidin wal fa'idin wa maqbulin taqabbalallahu wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan dengan sama Idul Fitri ini Allah limpahkan rahmat buat kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, kuma alhamdulillah. Untaian rahmat, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah wal iman. Dengan kita Allah kumpulkan malam hari ini di dalam acara halal bihalal. Acara halal menghalalkan, dan mudah-mudahan dengan sebab malam hari ini Allah jamin kita punya hati semua. Amin. Bil khusus malam hari ini juga ada acara haul. Mudah-mudahan dapat berkahnya hadarna yaman hadar. Jadi saya diajarin, saya punya guru Kiai Firman Nur Aliyah Haya Al-Attas. Dia bilang kalau kita nggak bisa hadir satu majelis haul yang kita pengen banget hadir, udah ucapin hadarna yaman hadar. Kemudian kita bisa hadir. Haul siapa? Haul Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul. Pengen banget ke sono. Tapi hati nggak sampai, emak jasad nggak sampai ke sana. Mudah-mudahan hati kita sampai ke sana Pak ya. Amin. Salawat dan salam kepada suri teladan alam Sayyidil Anam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi washabih, kepada keluarga sahabatnya, yang mudah-mudahan untayan salawat tersebut sampai untuk kita nanti kepada hadratul Rasul untuk disampaikan nanti oleh malaikat bahwa kita umatnya Nabi Muhammad. Kelak kita berjembat di syiratnya Allah di belakang liwa'ul hamd, di belakang benderanya Nabi Muhammad. Kata kita di yaumil mahsyar dengan pertolongan daripada Nabi Muhammad dan syafaat uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi wa ashabihi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang udah kita bawa daripada Ramadan? Apa yang udah kita bawa dari Ramadan? Apa yang udah kita dapatkan daripada Idul Fitr? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam satu makalah, laisal id liman labisal jadid. Id itu bukan suatu baju yang baru, bukan suatu baju yang baru, pakaian yang bagus, bukan. Wa innamal id bima ta'atuhu tazid. Id itu adalah tambahnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Lihat di Ramadannya. Apa yang udah kita kerjakan di Ramadan? Kalau Ramadannya tiap hari juga main catur gapai mulu, ya jadi begitu. Tapi kalau Ramadan kita isinya dengan ibadat, kita dengan salawat, kita baca Quran, masjid, jamaah, semuanya kebaikan, sedekah. Yakin iman itu pasti akan tambah. Kenapa? Karena Allah persiapkan daripada orang yang berpuasa tersebut, dikatakan la'allakum tattaqun. Karena pasti hadiahnya itu, nggak mungkin yang lain. Hadiahnya pasti yang itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Al-Imam Ali karama wajhah, laisal id liman jamala libas wa marfuk. Id itu kita lebaran kemarin, kalau lebaran mah siapa aja Pak. Tapi kalau Id enggak. Id itu artinya kembali. Fitr itu fitrah. Kembali kita kepada yang fitrah, kepada kebaikan kita lagi. Kembali kita
waladat ummuh. Kalau orang tuh kalau puasanya benar, Ramadannya benar, itu tuh kayak bayi baru terakhir ya. Dosanya Allah ampunin. Maka dikatakan oleh Imam Ali, wa innamal 'id ghufira lahu wadzunub. Id itu adalah diampuninya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita introspeksi sendiri nih, apa yang kita lakuin di dalam Ramadan. Kalau Ramadannya sama aja, percuma kita puasa. Apa yang kita bawa dalam Ramadan? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Jami' Shaghir dikatakan afdalu fi antasila man qata'ak. Kita ada 3 catatan di dalam kitab Jami' Shaghir, keutamaan. Apa hasil keutamaan kita daripada Ramadan? Afdal fi antasila man qata'ak adalah keistimewaan atau fadilah atau keutamaan daripada Ramadan itu adalah kita dapat menyambung silaturahmi sama orang yang putusin tali silaturahmi sama kita. Nah, ini pada iya nggak nih? Hah? Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, assalamualaikum Bu. Saya kira nggak ada yang dengar. Hasibu goblan muhasabu isap tuh rokok. Sampai sebelum kita diisap sama Allah. Jangan apa ini isap aja lah. Tapi kita ngaji ini. Ya, kita nih santai Pak. Jadi majelisnya kalau nggak baca Al-Quran yang tadi kan, berarti aman dah. Boleh rokok. Biasanya saya kalau ngeliat majelis ada rokok saya nggak mau datang dah. Bu guru saya nggak boleh baca Al-Quran Pak. Tapi ini nggak ada ngaji kan tadi kan. Tapi kita ngambil barakah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh hasil kita? Makanya di dalam ini malam ini salah satu caranya nih halal bihalal. Nggak ada tuntunannya Ustaz Kiai. Bid'ah tuh, haram tuh, ketok palanya Pak. Kayak gitu mah. Nggak kepake. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Halal bihalal nggak ada ajaran di Islam. Emang kagak ada tulisan kitabnya, kagak ada halal bihalal, nggak ada. Tapi majelisnya ada nggak di dalam hadis? Kan nggak ada. Manjalisan qaumun yazkurunallah illa khafat semua malaikat dan seterusnya. Kan ada dalilnya, masih kagak. Kan gitu. Nih caranya, sebabnya kita halal bihalal nyambung satu rahmi. Saya selama Ramadan jarang ketemu Pak Rohendar. Ini malu ketemu. Saya ketemu Pak Matam berapa bulan? Lama banget ketemu lagi sini. Kalau bukan karena ini sabab ini malam, ini acara, nggak ketemu kita silaturahmi. Maka alhamdulillah. Tinggal kita sambung ya. Makanya enak tuh, pada pulang kampung, nikmat banget tuh. Pengen banget, saya nggak punya kampung Pak. Ayo ikut Pak. Iya. Sekali punya kampung cuma sejam loh ke Klender, dekat amat. Sejam juga macetnya cuma di Bekasi Timur. Iya, tetanggaan kita Pak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa daripada Ramadan? Yuk sama-sama nilai diri sendiri, yuk kita ukur. Kira-kira udah sampai belum nih kita di dalam nyambung silaturahmi? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat saya punya guru Al-Imamul Alamah Al-Barakah Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghazal As-Sagaf. Ketika majelisnya gini. Di satu majelisnya dicerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Hasil ini, cerita ini bisa menjadi hasil riadah kita di dalam selama bulan Ramadan. Nantinya nih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari itu Nabi Musa itu doa sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb arini rafiqi fil jannah." Ya Allah kasih tahu saya, perlihatkan kepada saya siapa teman saya di surga. Bu, udah tahu belum teman di surga? Udah tahu belum? Pak udah tahu? Belum. Nabi Allah Musa minta, "Ya Allah kasih tahu saya siapa teman saya di surga." Maka Allah jawab, Nabi Allah Musa itu salah satu Khalilullah.
salah satu makhluk yang bisa bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti ini di Tursina. Ya. Nggak kuat Nabi Allah Musa, ya. Tapi salah satu paling kuat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab permintaannya, "Hai fulan, hai Musa, kalau kamu ingin melihat siapa temanmu, tetanggamu nanti di surga, maka pergilah ke satu desa. Ada seorang rajul, seorang anak muda laki-laki yang dia berparasi seperti ini dan jualan daging. Biasa ngabisin hari-harinya di pasar." Maka Nabi Allah Musa kalau udah dapat begitu orangnya emang peka. Nabi Allah Musa orangnya teka itu pengen tahu. Samperin Bapak Ibu rahmati Subhanahu wa taala. Datang ke desa, dia lihat tuh desanya benar, ketemu pasarnya benar, ketemu orangnya ini nggak yakin. Kenapa dia bilang nggak yakin? Kalau dalam bahasa sekarang, apa iya benar teman saya di surga begini? Kalau kita kan pengen teman di surga itu adalah pakai gamis, pakai sarung, pakai peci gitu ya. Mukanya enak dilihat. Ini mukanya nggak dilihat sama sekali enak. Oh dibilang anak sekarang kayak pangker deh. Anak pang sekarang tuh. Kayak gitu nggak kelihatan deh. Rambutnya panjang, dekil. Dan dia lihat yang paling jadi kunci dia, ini orang ketika nimbang satu barang dagangannya, timbangannya itu dilebihin. Dia cari keuntungan, kecurangan dari situ. Makin penasaran, itu seperti ini teman saya di surga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam Arab itu bahasa orang dulu kalau ada musafir itu dia nanya. Dan orang Arab itu senang kalau ada musafir minta tolong. Boleh nggak saya nginep di rumah Anda? Gitu. Ini Nabi Allah Musa mau kenalin namanya dia. Hai fulan, boleh saya musafir, boleh nggak saya nginap di rumah Anda? Boleh, seneng tuh. Nabi Allah Musa ngeliatin nih. Kayak pasar kaget aja, pasar kaget. Dari jam 6 sampai jam 9 kali ya. Sini nih. Dari jam 6 sampai jam 9. Selesai itu pulang, diikutin sama Nabi Allah Musa. Sampai di rumahnya, dibuka pintu, disuruh masuk, suruh duduk. Ini orang masuk ke dalam, masuk ke kamar. Maka saya bilang, Nabi Allah Musa orang peka, orang yang pengen tahu dia, orang paling penasaran. Nabi penasaran itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Masuk diperhatiin, diintip tuh anak muda. Ini ngapain nih ke dalam? Ternyata dia ke dalam, dia buka satu lemari, dikeluarin keranjang. Dia keluarin keranjang, dia keluar lagi, dia ambil daging, dia ambil roti. Ini roti, tahu nggak roti? Ruti Pak, itu bahasa Jerman. Temannya bakwan. Ruti nah. Dia pakai roti, dia kasih masukin ke dalam keranjang. Dikit kok dilihat. Kenapa nih? Kirain piaraan. Ditanya dong. Hai fulan, siapa yang ada dalam keranjang? Kamu ngasih makan apa di dalam keranjang? Bukan siapa, ngasih makan apa dalam keranjang? Ternyata di dalam keranjang itu ketika dibuka, dia punya orang tua yang sudah lumpuh. Orang tua yang udah pada lumpuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua ini setelah dikasih makan, doanya udah nggak jelas. Begitu dah. Kalau orang udah stroke kan susah ngomong. Ini nggak jelas. Akhirnya Nabi Allah Musa, ini siapa yang kamu kasih makan? Dia itu orang ngomong apa? Maka pemuda ini bilang begini, wahai saudara, ini orang ibu saya, udah sakit lumpuh semenjak 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. 5 tahun terakhir dia punya lidahnya sudah lumpuh, nggak bisa ngucap. Kalau bahasa sekarang stroke. Bahasa sekarang stroke, bisa ngucap. Lalu dia tanya, apa yang diucapin orang tua? Apa kamu ngerti? Saya tahu, karena orang tua saya ini orang awam. Doa dia cuma satu. Ini doa umum. Doanya ibu nih. Apa yang didoain nama itu ibu? Ibunya cuma doa gini. Allahumma ja'al waladi hada. Ya Allah, jadikan anak saya ini rafiqi Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anak saya ini tetangganya Musa nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kira-kira kalau kita doain nama orang tua kita begitu enak gak? Allahumma ja'al
waladi hadza rafiqi Nabi Muhammad fil jannah. Enak gak begitu? Kita doain nama orang tua kita, nanti duduk sama kita punya Nabi. Selamat gak? Selamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibilang Musa? Hai fulan, saya ini adalah doa yang diucapkan oleh ummi kamu. Sayalah Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Allah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, petikannya. Lihat silaturahminya. Ketika lebaran, Idul Fitri, apa yang udah menjadi adat di orang Melayu, pulang kampung yang mau ketemu siapa? Sapinya, ayamnya, bukan orang tuanya yang dikejar. Itu yang itu birrul walidain. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu petikan kita daripada hasil Ramadan. Jadi orang yang pulang kampung itu sangatlah bersyukur ketika dia punya orang tua. Kenapa? Udah bisa jadi catatan itu birrul walidain, anak yang bakti sama orang tua. Insya Allah. Lalu yang kedua di dalam kitab Jami'atus Shaghir, apa yang dituliskan? Dikatakan wa tu'ti man zalamak wa tu'ti man haramak. Kamu beri sama orang yang nggak pernah ngeberi kamu. Kamu kasih sama orang yang nggak kasih kamu. Maka Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum jannatul ardu was samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina amanu yunfiqu fi sarra wad dharra. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, Ramadan menginginkan kita jadi hamba yang muttaqin, orang yang bertakwa. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di surga Allah, udah kita siapin. Bagaimana caranya? Alladzi yunfiqu, orang-orang apa itu? Yang menginfakkan hartanya sarra wa dharra, waktu lapang dan susahnya. Saya tanya Bapak Ibu, sesusah-susahnya kita keluarin zakat fitrah nggak? Ayo ngaku, siapa yang nggak ngeluarin? Bu, ngeluarin zakat fitrah nggak? Ibu yang di belakang? Ini yang belakang masih kebuli apa sih? Bunyi centongnya nama tangteng. Bahasa Pak Ustaz. Ini kalau kebuli saya percepat nih. Kalau bahasa saya lama-lamain dah. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, lihat didikannya Ramadan. Sesusah-susahnya kita itu nggak mau jadi dari 8 asnaf, nggak mau. Kita mau jadi muzaki, benar? Kita mau jadi muzaki. Kita menjadi orang yang mau zakat, mau yang zakat. Maka inilah didikannya. Waktu lapang susah kita manfaatin, suka sedekah tuh pagi di masjid. Benar gak? Ketika kita terawih, kotak amal lewat, dimasukin apa kita lewatin? Masukin. Hah? Masukin. Lihat susah-susah gitu. Didikannya Ramadan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir daripada pas nih Pak Lukman nih pas. 15 menit pas. Lihat, perhatikan dalam jumlah Shaghir yang ketiga, catatan apa hasil kita daripada Ramadan, yaitu wa ta'afwa amman zalamak. Kita memberi maaf sama orang yang udah zalim sama kita. Kita nih ngasih maaf sama orang yang zalim sama kita. Bagaimana Nabi ketika di Taif? Lihat ajaran Nabi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah didikan Ramadan, inilah didikan daripada Id. Lihat bagaimana Id mengajarkan kita. Saya nggak pernah menghiraukan orang yang bilang halal bihalal, bid'ah, haram, saya nggak pernah peduli. Lihat hasilnya, apa manfaatnya. Lihat ketika berjumpa di dalam Id,
selesai salam-salaman, maafin saya ya, saya punya dosa, saya punya salah, kan gitu tak kita? Betul. Kita ngucapin, minta ampun mak dia. Mudah-mudahan itu jadi reda. Amin. Ini kan sesuai sama hadis Nabi. Dibilang tuh kalau orang tua habis sholat nggak ada tuh salam-salaman ketika Id. Dia bilang, lihat hadisnya, man min muslimain yataqiyan wa tasaffahan illa ghufira bainakuma qabla an yaftariqa. Lihat hadisnya. Kalau ada dua orang muslim ketemu dia salaman. Dua orang muslim ketemu dia salaman. Apa kata Allah? Allah akan ampunin kedua orang itu sebelum dia angkat itu tangan. Allah udah ampunin dosa keduanya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat didikan hasilnya Ramadan dan Id yang ada di Melayu. Ini sama kan sama Tambun begini ya? Sama Tambun. Sama Pak. Yang terakhir Bapak-bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mana daripada Ramadan dan Id yang udah menjadi asar di rumah kita? Bekas apa yang ada Ramadan di rumah kita? Korma, nah. Kolak basi, nastar semut, bener. Apa lagi tuh? Sabun, gembur. Sabun. Ya, dodol susah nyarinya sekarang. Geplak juga susah tuh. Kalau ada boleh pakai ke rumah tuh pematang. Susah nyari geplak beneran. Saya punya murid suka ngirim. Ada di Dia nggak Jawa. ngirim dia bilang. Tahun ini rugi banyak nih saya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mana astarnya Ramadan? Mana astarnya daripada Id? Maka siapa yang harus menyebutkan itu? Kita, orang tua, kita yang hadir di sini. Jadiin astar dong di rumah kita. Bagaimana cara astarnya? Ya, yang kita kemarin Ramadan setiap kita kerjakan tiap malam, tiap siang, sholat jamaahnya, sedekahnya, akhlak baiknya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu daripada dia menjaga dia punya mulut. Selamatnya seorang insan daripada dia jaga dia punya mulut. Maka coba lihat orang yang lagi puasa, dia jarang-jarang mau ngomongin orang, bener. Keluar aja dia ogah. Mana sekarang? Ada nggak di kita? Mana? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hasil itu bisa turun ke anak kita? Makanya saya juga ngeri. Sekarang itu yang kita takutin bukannya kumisnya baplang udah kayak tape goreng, bukan. Kita nggak takut kayak gitu. Ya, yang badannya gede kita nggak takut. Yang kita ngeri itu anak-anak SMP naik motor boncengan bertiga. Lebih. Coba lihat yang bertiga, pasti kita ngindar. Itu yang kita takut sekarang. Yang badan gede pakai akar bahar, pakai sepatu bot, nggak ada. Pasti tukang sampah tuh. Pakai sepatu bot, ya kan? Pakai sepatu bot. Kalau jenggot kita tahu tuh preman. Ya, sepatu bot tuh tukang sampah, ketahuan bilangnya bahar. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi dikata di dalam Gazidahnya Al-Imam Busiri, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji ya Rasulullah salamun alaik yarfi ashani wa tarji. Mana asar selawatnya? Kullu baitin anta sakinuhu, semua rumah yang kau singgahi ya Muhammad, laisa muhtajan ila suruji, nggak perlu lagi pelita terang, udah nggak perlu lagi lampu-lampu, nggak perlu. Kenapa? Udah ada Nabi di situ. Sekarang bagaimana Nabi ada di rumah kita nggak kenal ngerjain sunnah, kita nggak kenal ilmu, kita jauh daripada ulama, kita benci sama ustadz, kita jijik sama pengajian. Bagaimana bisa? Kalau kita nggak kenal itu namanya Nabi. Makanya idola yang paling sempurna itu kita mengidolakan Nabi Muhammad, nggak ada lagi yang lain. Idola yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Sekarang bagaimana kita giring anak kita biar kenal Nabinya? Kan gitu. Pak Polisi, nih, itu dukung nih. Kita main ke rumah ya. Kopi, rokok, kembang saya kasih. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Mana akhlaknya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang istri yang sangat luas dia punya hatinya untuk suaminya. Bu, ada nggak hati kita luas sama suami? Luasin hatinya sama suami. Yuk, 2 orang. Yang 2 orang ke rumah deh, saya kasih hadiah. Janda Pak. Yang jawab janda Pak. Lihat itu. Mana akhlaknya Fatimah Zahra? Mana akhlaknya Ali bin Abi Thalib? Mana akhlaknya Hasan wal Husain? Mana akhlaknya? Kalau kita nggak ngasih tahu, kita nggak ngajarin anak kita. Ayo tarbiyah Ramadan tuh keluarin Bapak. Amalin terusin. Jangan cuma sampai kita Ramadan baca Quran ngaji, tapi setelah Ramadan selesai. Lagi Ramadan sering duduk sama Ustadz ngobrol, sering ngasih amplop Ustadz. Kalau Ramadan mah kelar. Bukan amplopnya, ketemunya. Sering bincang Ustadz, saya nih pengen sholat nih. Nanti tahajud kalau kita taraweh, kita ngikut ya sholat witirnya. Soalnya kita mau tahajud ntar malam, kan nanya tuh. Habis Ramadan kagak nanya tuh dia. Dia lupa Ustadz tahajud berapa rakaat sekarang. Tuh dia nanya tahajud berapa rakaat. Nggak senang-senang tuh. Mana hasilnya tarbiyah gitu. Saya tagih Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya seperti ini? Karena setiap tahun kita hilang semua daripada Ramadan. Akhirnya apa? Ini hasilnya nih, kita punya anak. Makanya saya paling takut kalau saya punya murid itu saya nggak bisa bawa akhlak anak-anak dari bawah. Saya paling takut. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya agak cerita sedikit. Tahun 90-an sampai tahun mungkin sekitar 99 atau 2000-an. Bapak tahu yang namanya Pangkalan Buaran? Upar, Pulau Gadung, Raden Inten. Itu orang ke Pangkalan tuh paling gak ada yang berani Pak. Yang malak, yang mabuk, itu gila-gilaan. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya ambil mereka dari segini, dari anak-anak SMP. Bapak sekarang berangkat ke Buaran, itu majelis taklim banyak. Saya dakwah di situ 3 tahun. Yang mabuk, yang bajingan, yang suka keluar masuk pesantren, ngaji sama saya. 3 tahun Pak, 2005 sampai 2008. Setelah 2008, 2007 kiainya tahu ada anak muda di daerah situ yang mau ngaji. Kalau nggak salah Ustadz Wahid, Kiai Wahid. Setelah itu saya lepaskan nggak mau lagi. Karena kiainya udah tahu, selesai tugas saya. Sekarang mana di tempat kita? Mana di tempat kita? Malah saya khawatir anak-anak di sini terafiliasi dari yang berdua. Itu saya khawatir. Tetapi kalau nggak kita bentengin sekarang, jangan kaget. 5 tahun, 10 tahun ke depan dia akan jadi bajingan. Kalau kita ini nggak contohin akhlak di hadapan mereka. Bapak Ibu ketemu orang, makanya saya suka sering wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Sering-sering kita itu ngingetin teman buat baik sama Allah. Sering-sering gituin. Jangan setiap kita ketemu anak wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kita ngomongin orang, adu domba orang. Anak kita dengar kayak gitu. Apa anak kita nggak jadi kupingnya masuk tuh? Jangan ketemu si fulan orangnya begini. Wah, orangnya mah begini. Jangan ketemu sama ustadz itu ya. Ustadz itu kalau ngencingnya diri. Dia tahu-tahu kita ngencing diri. Bapak, jangan pernah kalimat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan pernah mengarahkan ucapan kita di hadapan anak kita itu musuh buat orang lain. Tapi selalu ucapan kita di hadapan anak kita adalah bil ihsan. Makanya saya bilang salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya itu orang itu dari dia punya jaga mulut. Kalau orang doa Alimul Hajjal Haitami itu dia adalah bagaimana makbulnya doa hifdzul lisan wa hifdzut ta'am. Kalau kita mau makbul doa, kata saya punya guru Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Legad adalah sagap daripada Ibnu Hajar Al-Haitami, itu orang yang doanya mustajabah. Sama nih kayak haul sekarang nih, hadarna ya man hadar ya Allah.
Sampai haul malam ini nih, Al Habib Saleh bin Al Habib Tanggul, dia punya doa udah kayak kilat. Kenapa dia punya kayak kilat? Al Habib Saleh itu kalau dia nyalain dia punya gaharu, itu nggak pakai korek, Pak. Kalau saya tahu, karena saya tahu itu ada orang, ada namanya Haji Umar. Ketika datang sholat dia cerita langsung sama saya. Kita Habib Saleh kalau nyalain itu pakai begini, Pak. Itu ngebakarin lagi doang. Itu ada api yang datang. Karena doanya mustajabah. Orang-orang minta doa sama dia. Sampai raja di Saudi, Raja Fat, anaknya itu, kalau banyak cerita asar tuh, anaknya itu nggak punya dubur. Anaknya nggak punya dubur. Akhirnya siapa? Yang bawa itu Habib Saleh Tanggul ajak ke sana, didoain, selesai. Punya dubur, pulang dari situ. Dikasih hadiah nggak punya, dia nggak mau, dikeluarin hadiah, dipulangin ke Saudi. Kalau kita dikasih dari Saudi hadiah, terima nggak? Terima nggak? Saya bisa terima. Jangankan dari Saudi, ya dari Sumber Jaya biasanya saya terima. Ya, ini bukan kode nih, bukan kode, bukan. Saya terima orang hadiah. Tapi lihat orang soleh dia nggak mau, ditolak. Akhirnya Al Habib Alwi bilang, Habib boleh tolak, tapi kita punya keluarga diam di Hadramaut boleh putus. Bagaimana cara dia itu makbul doa? Hifdzul lisan wa hifdzul ta'am, jaga mulut sama jaga makan. Bagaimana jaga makan? Hindarin yang haram. Hindari yang haram. Maka anak-anak kita saya khawatir, masuk yang haram katanya. Harta yang kita nggak tahu subhat, nggak tahu asal usulnya kita bawa ke rumah kita kasih makan. Itu yang menjadikan anak-anak kita begitu. Makanya orang tua kita dulu mendingan dia jadi kuli deh, keluar keringat dapat sedikit tapi anaknya bisa makan, dibanding dia cuma duduk tanda tangan doang tapi dari hasil yang subhat, dari hasil yang haram. Makanya doanya nggak kabul. Makanya kita jadi orang tua, bagaimana caranya doa kita kabul? Semua catatan dari saya punya guru, jaga lisan sama jaga kita punya makan yang masuk ke dalam perut kita. Selamatnya kita itu jaganya kita punya lisan. Dan yang terakhir Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari 3 tulisan dan hadis Nabi di dalam kitab Jamil Sagir, jadikan ini asar di rumah kita. Jadikan bekas di rumah kita. Biar anak-anak kita tahu, yang tadinya sering baca Quran jangan diberhentiin Bapak Ibu, jangan berhenti baca Quran. Nawiru buyutakum fi qiraatil Quran. Perangin rumah kita membacaan Al-Quran. Walaupun kita semua bisa baca Yasin, tak kena, tinggal 2%. Besoknya nanti zuhur baca wal Qur'anil Hakim, tutup. Kemudian kita baca Al-Qur'an dibaca. Nanti asal putarnya innaka laminal mursalin, tutup. Nanti Al-Qur'an bawa kita untuk baca di seutuh. Begitu enggak tuh? Setuju enggak? Setuju, karena itu yang saya pelajarin dari saya bisa baca Al-Qur'an sampai hari ini. Awalnya kita hanya baca 1 ayat, akhirnya Al-Quran menuntun kita untuk baca 1 Al-Quran. Insya Allah. Maka kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selamat kita semua. Amin. Keluarga kita jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Istri kita jadi istri yang saleh. Kita jadi suami yang saleh, yang punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi Muhammad bawa tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad. Ditambahkan ilmunya di kita ilmunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, Allah terima segala ibadah kita dalam bulan Ramadan. Allah terima maaf kita kepada saudara kita semuanya. Jadikan kita keluarga kita penuh dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita rumah penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pandangan rahmat, barakah, inayah wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tuntun kita selalu dalam kalimat la ilaha illallah, dan Allah bimbing selalu kita punya lisan untuk salawat pada Nabi wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah nawaina wa iyyakum binanil qabul wa tamimil qusul wa ma'mul wa binyanil munuh wal futuh war rusuh salah jasid wa ruh wa tabatul nasuh wa hajatina yuqbal da'watina wa yasrah sudurna fid din wa dunya wal akhirah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil lana wa liwalidayna amin. Karena bau baksonya udah nganter ke saya, jadi walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih. Ucapan terakhir tadi merupakan doa penutup dari Majelis Maulana. Bapak-bapak, saudara sekalian, selesailah sudah rangkaian acara kita karena ada bau kembuli apa bau bakso ini di belakang ini. Jadi Baco. Disetting. Ada dua rangkaian salamun minar rahman salamun minar rahman